Tayyib, ayyal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi Maaf. Tayyib, ayyal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bari ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah wa fi hadhil laylah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan. Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan jiwa, dan juga dengan kepasrahan kepadanya semata-mata. Semoga yang sakit di antara kita ada yang sakit seperti Bu Hajbi, juga mungkin ada yang lain yang saya tidak tahu ya. Kita doakan semoga semua sakit yang menimpa kita, yang sedang kita alami, yang sedang Allah berikan cobaan untuk kita semuanya, Allah anugerahkan kesembuhan untuk kita dan mereka semuanya. Penyakitnya dihilangkan, jiwa raganya kembali disehatkan, sehat walafiat, sembuh seperti sedia kala. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, dan semoga pula Allah selalu anugerahkan kepada kita dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, penjagaan, perlindungan, kesehatan, dan juga keselamatan dan kebahagiaan untuk kita, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa asatidina wa ustadatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina ajma'in wa man ahsana ilaina wa man ahabbana wa man rahimana jami'an. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid bisirri ummil Quran wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in, amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Bapak Ibu semuanya, kita terakhir sudah belajar sampai pertemuan atau season yang ke-78. Sebelum kita cuti Ramadan dan beberapa minggu selepas Idul Fitri, kita sudah membahas dan juga berlatih menggabungkan kalimat inna dan kana dalam sebuah kalimat sekaligus. Baik kalimat yang merupakan mufrad, musanna maupun jamak. Baik mudzakkar maupun muannats itu sudah kita bahas. Nah, kalau tidak salah ya kita sudah membahas termasuk jamak taksir berakal dan tidak berakal, akil dan ghairi akil. Jadi bahasan kita tentang penggabungan inna dan kana dalam kalimat, baik mudzakkar maupun muannats, baik mufrad, musanna maupun jamak, lil akil dan ghair akil sudah selesai. Sudah kita bahas semuanya, alhamdulillah. Nah,
Lalu apa yang akan kita pelajari malam hari ini? Nah, pelajaran kita malam hari ini masih sama tentang cara menggabungkan inna dan kana dalam kalimat, tetapi sekarang kalimatnya bukan terdiri dari mubtada khobar, melainkan terdiri dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Kemarin atau beberapa waktu yang lalu, beberapa pekan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kita menggabungkan inna dan kana dalam kalimat itu, kalimatnya berupa kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, sekarang kita akan tingkatkan pemahaman kita, masih berkaitan dengan penggabungan inna dan kana dalam kalimat, tapi sekarang kalimatnya terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, apakah ini lebih mudah atau lebih sulit ataukah sama saja? Mari kita akan pelajari bersama-sama. Baik, saya akan buka whiteboard terlebih dahulu ya. Whiteboard terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke bahasan baru, ke pelajaran baru, saya akan buat gambaran awal dulu untuk membandingkan pelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Saya akan tuliskan contoh kalimat yang menggabungkan inna dan kana dalam sebuah kalimat sekaligus, tapi dari mubtada dan khabar. Contohnya begini. Misalnya kalimat yang sederhana, misalnya at-talibu zakiyun. Nah, ini mudzakkar dan terdiri dari mufrad ya, kalimat mufrad. At-talibu mubtada, zakin khobar. Nah, kemudian kita tambahkan inna dalam kalimat inna taliba zakiyun. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kanat talibu zakiyan. Oke, kanat talibu zakiyan. Dan terakhir, inna taliba kana zakiyan. Nah, ini yang sudah kita pelajari terakhir ya. Saya hanya memberikan contoh kalimat yang terdiri dari mubtada wa khobar ini, kalimatnya kalimat mudzakkar dan kalimatnya kalimat mufrad atau libu zakiyun. Inna toliba zakiyun. Kana tolibu zakiyan. Inna toliba kana zakiyan. Ini sudah kita pelajari pada waktu yang lalu. Nah, sekarang saya ingin buat komparasi atau perbandingan, comparison. Bagaimana kalau kalimatnya terbuat dari apa namanya, khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Sebagai contoh begini. Sebelumnya saya akan buat ilustrasi kalimat yang terdiri dari mubtada khobar, tetapi khobarnya terbuat dari jar majrur. Coba. At-talibu fil madrasati. At-talibu fil madrasati. Coba Bapak Ibu lihat. At-talibu fil madrasati ini kalimat terdiri dari apa dan apa? At-talibu apa? Ada Madrasati khobar Mubtada kan? dan khabar. Madrasati. Itu asyibul jumlah. Ya, syibhul jumlah fil madrasati itu syibhul jumlah. Perlu diingat, syibhul jumlah itu adalah dua gabungan kata yang terdiri dari jar majrur atau dzaraf dan mudhof ilaih. Nah, fil madrasati kan jar majrur, berarti ini namanya syibhul jumlati atau syibhul jumlah. Syibhu artinya mirip, al jumlah artinya kalimat atau ayat.
Nah, syibhul jumlah berarti mirip kalimat. Disebut syibhul jumlah sebab belum kalimat yang sempurna, belum mufidah. Tetapi bukan sebuah kata sebab ada dua kata. Fi huruf jar al-masati majrur. Baik, kita ulang lagi. At-talibu mubtada. Ini kedudukan i'rabnya ya. At-talibu mubtada. Fil malsati jar majrur yang kedudukannya sebagai khobar. Khobar mubtada ya. Fi mahalli raf'in khobarun. Fi mahalli raf'in khobaru mubtada'in. Nah, Bapak Ibu, masih ingat kan? Kalau khobar terbuat dari jar majrur, ini kita bisa membalikkan posisinya, memindahkan posisinya. Mubtada disimpan di akhir, khobar disimpan di awal, didahulukan. Bagaimana kalau kalimat at-talibu fil madrasati kita dahulukan? Maaf. Bagaimana kalau at-talibu fil madrasati, at-talibu kita akhirkan, fil madrasati kita awalkan, kita dahulukan, bagaimanakah kalimatnya? Masih ingat? Fil madrasati talibun. Nah, fil madrasati thalibun. Masih ingat kan? Kalau struktur atau structure kalimatnya terbuat dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar, maka khobar muqaddam sama fil madrasati jar majrur tidak ada yang berubah. Fil madrasati. Tetapi thalibun mubtada muakhirnya ketika at-thalibu di awal kalimat, di awal ayat, diawali oleh alif lam, at-thalibu menjadi ma'rifat, maka ketika dipindahkan tempatnya, ditukar tempatnya menjadi mubtada muakhar, maka kata at-thalibu ditukar dari ma'rifat menjadi nakirah. Itulah sebabnya semula at-thalibu ada alif lam menjadi thalibun tanpa alif lam. Dan karena tidak ada alif lam, maka ujungnya bertanwin. Fil madrasati thalibun. Nah, kalimat fil madrasati thalibun ini struktur kalimatnya atau struktur i'rabnya fil madrasati adalah khobar. Tetapi didahulukan maka namanya khobar muqaddam. Muqaddam. Khobarun muqaddamun. Sedangkan thalibun adalah mubtada dan karena mubtadanya di ujung maka namanya Ada mubtadaun muakhar. muakhkharun. Nah, ini gambaran awalnya. Bapak Ibu masih paham ini ya? Masih ingat ya? Masih ingat Ustaz? Oke. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kalimat yang terdiri dari mubtada khobar yang sebelah kanan. Ini yang saya beri bulatan. Sedangkan yang sebelah kiri yang bawah ini adalah kalimat yang terdiri dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana ketika khobar muqaddam kita gabungkan. Di situ ada inna dan ada kana. Bagaimana? Apakah ada yang berubah ataukah sama saja? Kita akan lihat. Baik, saya akan buka halaman atau muka surat kedua. Oke. Baik, Bapak Ibu semua. Sekarang begini, saya akan tuliskan tadi kalimat at-thalibu fil madrasati masih menggunakan mubtada khobar. Hanya saja khobarnya terbuat dari jar majrur. Sebelum kalimat ini saya tukar menjadi khabar muqaddam dan mubtada muakhar, bagaimana kita memasukkan inna, kana, dan gabungan inna dan kana dalam kalimat ini? Coba sebelumnya kita berlatih dulu sebentar ya, menguatkan pemahaman. At-thalibu fil madrasati. Sekarang kalau at-thalibu fil madrasati kita awali dengan inna, maka bagaimana? Macam mana? Inna Inna taliba. terus Taliba. kabarnya macam mana? Kekal fil madrasati. Tetap saja fil madrasati, kekal atau tetap ya fil madrasati. Sekarang kalimat yang kedua, tambahkan kana di awalnya. Kana toli Ibu. atau libu. Kenapa atau libu bu domah? Isim Isim kana. kana. Lalu khobarnya fil madrasati. Madrasati. Nah, terakhir
ketika digabung dengan inna dan kana bagaimana? Inna taliba Tiba kana. kana fil madrasati. Tidak tidak sulit ya, soal mudah ya. Nah, at-talibu fil madrasati, at-talibu mubtada, fil madrasati khobar, terdiri dari jar majrur. Yang kedua, inna toliba, inna huruf nasab, at-toliba isim inna. Fil madrasati khobar inna, terdiri dari jar majrur. Kemudian kana tolibu fil madrasati, kalimat yang ketiga, kana ini fil madhi. At-tolibu adalah isim kana, fil madrasati jar majrur yang fi mahalli nasbin sebagai khobar kana. Sedangkan kalimat atau ayat yang keempat, inna toliba kana fil madrasati, inna harfun nasbi, at-toliba isim inna. Nah, kana fil madi lagi. Mana isim kananya? Isim kananya domir mustatir. Kembali kepada at-toliba atau at-tolibu. Fil madrasati ini jar majrur yang kedudukan i'rabnya adalah khobar kana. Fil madrasati adalah khobar kana. Nah, wa jumlatu kana fil madrasati, dan kalimat kana fil madrasati fi mahalli raf'in khobaru inna. Jadi yang nomor kedua, kalimat atau ayat yang keempat ini, gabungan inna dan kana ini, inna toliba, toliba itu isim inna. Lalu mana khobar inna? Khobar innanya merupakan jumlah. Jumlatun fi'liyatun, yaitu kana fil madrasati. Karena apa? Karena kan fi'il madhi. Berarti kalimat fi'il dan fa'il itu, atau kalau kana berarti fi'il madhi dan isim kana dan khobar kana, itu adalah kedudukan i'rabnya fi mahalli raf'in khobaru inna. Seperti itu ya. Ini kemarin kita belum bahas secara tegas ini, tetapi memahami ini mudah sebab sama saja tidak ada yang berubah. At-talibu fil madrasati, inna taliba fil madrasati, kana talibu fil madrasati, inna taliba kana fil madrasati. Tidak ada yang berubah meskipun khabarnya terbuat dari jar majrur. Sama dengan bahasan sebelum ini pada beberapa minggu yang lalu. Nah, ini sedikit bahasan tambahan dari pelajaran yang sebelum ini. Nah, sekarang saya akan masuk ke pelajaran berikutnya, pelajaran baru, yakni menggabungkan, atau maksud saya, bagaimana ketika kita memasukkan inna dan kana dalam kalimat yang terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi judul kita hari ini begini, eh, penggab apa namanya, eh, memasukkan, ya maaf sebentar saya ulangi tulisannya, memasukkan inna dan kana dalam kalimat atau dalam jumlah ya, khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Ini topik kita ya, atau apa, chapter kita, mubtada muakhar. Tajuk kita ini. Jadi pelajaran kita pada hari ini, pada malam hari ini adalah tentang cara memasukkan inna dan kana dalam kalimat atau jumlah atau ayat yang terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Begitu ya judul kita atau topik kita atau tajuk kita malam hari ini. Nah, baik, saya akan buka halaman berikutnya, halaman dalam Zoom ini ya. Nah, sekarang saya akan kembali tuliskan kalimat yang tadi. Misalnya yang nomor satu ya, fil madrasati tolibun.
Fil madrasati thalibun. Sebentar, ini terlalu besar tulisannya. Sebab akan saya tuliskan sebelahnya itu untuk muannas ya. Sebentar, oke, mohon waktu sebentar dulu. Ini adalah al-mudzakkar. Lalu yang bawahnya adalah al-muannas. Nah, yang kirinya al-muannas. Kan yang bawah, maaf. Salah ucap ya. Al-mudzakkaru wal muannasu. Oke. Nah, yang pertama tadi saya sudah sebutkan kalimat fil madrasati thalibun. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita masukkan dalam kalimat ini, dalam kalimat fil madrasati thalibun? Itu kata inna. Coba. Sebelum saya sampaikan, barangkali Bapak Ibu ada yang mau coba. Siapa yang bisa membuat kalimat fil madrasati thalibun dengan diawali oleh inna dalam kalimat ini? Silakan, siapa yang coba? Siapa yang bisa? Sebagai sampel saja, satu orang, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau coba. Fil madrasati thalibun. Silakan masukkan inna dalam kalimat ini. Ada yang bisa? Baik, kalau belum saya akan tuliskan. Bapak Ibu semua, ketika kita buat kalimat mubtada khobar, misalnya ya, atau libu fil madrasati, kemudian kita masukkan inna, ketika ada inna yang menjadi fathah itu isimnya ataukah khobarnya? Baik. Isim. Isimnya kan? Isimnya, oke. Baik, saya tuliskan di samping kiri ya, sebentar. Saya tulis ulang. Nanti saya hapus lagi. At-thalibu fil madrasati. Baik, saya tuliskan kembali. At-thalibu fil madrasati. Kalimat at-thalibu fil madrasati, pada saat kita masukkan inna, maka menjadi bagaimana? Inna Imba. thaliba. Nah, kenapa at-thaliba dibaca fathah? Isim inna. Inna. Sedangkan fil madrasati, ini kan jarak majrur tidak berubah ya, mabni ya. Nah, baik. Jadi, yang mansub oleh inna itu adalah isimnya, bukan khobarnya. Dan isim inna itu terbuat dari mubtada. Maksudnya, ketika inna tidak ada, maka at-thaliba ini semula adalah mubtada. Dalam kalimat at-thalibu fil madrasati, at-thalibu mubtada. Dan ketika ada inna, maka mubtada namanya menjadi isim inna. Jadi isim inna itu terbuat dari mubtada. Dan mubtada pada saat diawali oleh inna, maka namanya menjadi isim inna. Dan isim inna itu mansubun. Atau mudahnya disebut isim inna itu adalah fathah. Oke, ini kalimat yang mudahnya. Nah, sekarang kita lihat sebelah kanan. Fil madrasati thalibun. Kalau kita ingin masukkan inna dalam kalimat fil madrasati thalibun, maka perhatikan kembali. Fil madrasati thalibun ini mana mubtadanya? Thalibun. Thalibun. Tetapi thalibun ini mubtada apa namanya? Mubtada muakhar. Mubtada makhor. Ingat ya, jadi thalibun ada mubtada makhor. Nah, sekarang kita masukkan inna. Ketika ada inna, mana yang menjadi Fil madrasati thaliban. mantap? Begitu. Inna fil madrasati thaliban. Nah, begitu. Inna fil madrasati thaliban. Kenapa dibaca thaliban? Thaliban kenapa fathah? Isim inna Karena thaliban adalah isim inna. muakhar. Disebut muakhir karena di akhir.
Kenapa inna fil madrasati toliban? Kenapa toliban dibaca ban mansub? Karena toliban adalah isim Isim inna. inna. Dan karena letaknya di ujung kalimat, di ujung ayat, maka disebut dengan isim inna muakhor. Mu'akhar. Ketika tidak ada inna, isim inna muakhor itu namanya apa? Apa Ustaz? Madrasati Ketika Taliban. tidak ada inna, toliban itu namanya apa? Namanya Taliban tu namanya Mubtada. Mubtada muakhar. Ada makhor. Ada kata makhor kan? Ya. Ketika ada inna, mubtada berubah jadi isim. Nah, Isim. makhornya sudah di bawah. Isim inna. Jadi isim inna muakhor. Nah, maka kalau kita menemukan kalimat yang terdiri dari khobar muqaddam dan mubtada muakhor, kemudian kita hendak memasukkan inna atau nak memasukkan inna dalam jumlah itu atau ayat itu atau kalimat itu, maka selalu ingat mana mubtada muakhor atau mana mubtada dari kalimat tersebut. Dan kalau sudah kita temukan mubtada dari kalimat itu atau mubtada muakhor dari kalimat itu, maka ingat mubtada muakhor itu menjadi isim inna. Dan isim inna itu harus mansubun, mansub. Masuk. Dan karena mansubnya tidak ada alif lam, maka menjadi fathatain, bertanwin. Paham ya? Fahim tu. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu semua, kalau kita hendak memasukkan atau nak memasukkan inna dalam sebuah kalimat yang terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada muakhor, ingat-ingat cari dahulu, identify terlebih dahulu, identifikasi terlebih dahulu mana mubtada muakhornya. Setelah kita menemukan mana mubtada muakhornya, maka pastikan mubtada muakhir itu mansubun oleh inna. Dan kalau mufrad, maka ciri nasabnya adalah fathah. Dan karena mubtada muakhir itu tidak ada alif lam, maka fathahnya Tanwin. bertanwin. Itu paham ya? Nah, itu saja ingat-ingat. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Kalimat fil madrasati thalibun, sekarang kita masukkan kana dalam kalimat ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama. Perhatikan mana mubtada muakhornya. Dan mubtada muakhor itu nanti ketika ada kana menjadi isim kana. Dan isim kana itu apa kedudukan i'rabnya? Rafa atau nasab? Marfu. Rafa. Marfu. Rafa. Marfu atau rafa. Nah, maka kalau sudah kita pahami mana mubtada muakhirnya, ketika kita masukkan kana dalam kalimat tersebut, menjadi senang, menjadi mudah, menjadi ringan, menjadi gampang. Kalau dalam bahasa Sunda tuh apa, bahasa Jawa tuh gampang ya. Bahasa Indonesia populer itu gampang atau mudah. Kalau Jadi, Malaysia tak boleh sebut gampang tu Ustaz, nanti kena tampar. gampar itu ya. Oh, gampang juga sama ya, gampar ya. Baik. Gampang tu tak baik Ustaz. Baik. Baik. Sekarang Tapi kita Malaysia cakap kacang je Ustaz, ni kacang. kenapa Ibu? Kacang aja. Macam makan kacang. Iya, macam-macam kacang diantaranya gampang ya. Gampang. Mudah-mudah. Oke, baik. Kita lanjutkan. Karena fil Karena madrasati fil madrasati talibun. Tolibun. tolibun atau toliban? Talibun. Tolibun. Kenapa Isim, tolibun, Ibu? isim kana. Itu isim kana. Kenapa tolibun dibaca dommaten? Karena karena menjadi isim kana. Isim kana. Dan isim kana kan marfu atau rofa. Ya. Dan karena Tapi ni ia di ujung, maka namanya isim kana. mahar. Akhor. Muakhar. Isim kana muakhor. Dan isim kana muakhor Muakhar. itu rofa atau atau marfu. Maaf, saya sebut. Isim kana itu adalah rofa atau marfu. Nah, karena tidak ada alif lam, maka bertanwin jadi dommatain.
itu sudah ya, sudah ada 3 kalimat. Pertama, kalimat fil madhusati thalibun terdiri dari khobar muqaddam dan mubtada ma'khur. Kalimat yang kedua diawali oleh inna dan fil madhusati menjadi khobar inna muqaddam, thaliban menjadi isim inna muakhar. Lalu nomor 3, kalimat yang ketiga, kana fil madhusati thalibun. Kana adalah fi'il madhi, fil madhusati adalah khobar kana muqaddam, dan talibun adalah isim kana muakhar. Sudah 3 kalimat. Nah, berikutnya pada waktu yang lalu kita belajar menggabungkan inna dalam kalimat. Contohnya tadi inna taliba kana fil madrasati. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika kita hendak menggabungkan inna dan kana dalam kalimat yang struktur kalimatnya terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada ma'khur? Bagaimanakah kalimatnya? Coba kita coba ya. Inna Bagaimana Inna menggabungkan inna dan kana dalam kalimat khabar? Inna fi madrasati madrasati Inna kana fil madrasati. kana talibun. Inna fil madrasati kana. taliban. Coba taliban atau talibun? Inna sekejap. Inna tu ya. Taliban, kana taliban. Taliban. Kenapa taliban? Sebab dia menjadi isim kepada inna. Terus kana mana khobarnya? Khabarnya fil madrasati itu lah. Khobar kana mana? Keseluruhan daripada kana taliban. Khobar kana bukan keseluruhan dari kana. Kana ada isim, isinya. Kalau kana isinya sudah ada belum? Belum ada kan? Ada dalam Satir, kana satir. huwa. Nah, taliban ini sesungguhnya menjadi khobar kana, makanya kana taliban. Tetapi inna fil madrasati, inna belum ada isimnya. Dibaca taliban berarti menjadi isim inna. Boleh Dibaca jadi taliban juga boleh berarti jadi menjadi khobar kana. jumlah kan, Ustaz? Taliban nah, Taliban. Maaf, tadi saya salah sebutkan, salah mengucapkan. Karena karena tolibun di situ, tolibun itu menjadi isim inna, maaf, menjadi isim kana. Isim kana. Ulangi lagi, kalau kita baca kana tolibun, sedangkan sebelum kana ada film alosati khobar muqaddam, berarti tolibun adalah isim kana. Dan isim kana adalah marfu, betul? Kana Marfu. 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 Yang terdekat dengan kana itu apa? Maaf, salah sebut. Yang terdekat dengan kata tolibun itu kana atau inna? Kana. Kana. Mana kata yang paling dekat dengan kata tolibun? Kana. Kana. Nah, kalau gitu, mana yang kita akan ambil? Kana tolibun atau kana toliban? Kalau tolibun berarti isim kana. Kalau toliban berarti isim inna. Mana betul? Kana talibun. Ya, baik. Dua-duanya tidak benar. Dua tak. Tidak benar. Lalu yang benar yang mana? Yang benar itu tidak bisa digabungkan inna dan kana dalam kalimat yang terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada. Kalau buat in kana Ustaz. Tak bisa, tak Dia bisa. ada dalam bentuk Tak apa? boleh, tak Tak boleh. boleh dicantumkan. Memang tak jumpa pernah Quran macam tu, Ustaz. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya, kalau jumlahnya atau kalau kalimatnya, kalau ayatnya terdiri dari khobar muqaddam dan mubtada ma'khur, maka tidak bisa kita gabungkan inna dan kana sekaligus dalam kalimat tersebut. Tak boleh, tak dapat. Tidak bisa, tidak dapat, tidak boleh. Inna dan kana digabungkan dalam kalimat yang terdiri dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi kalau kalimatnya terdiri dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar, maka struktur kalimatnya cukup ada 3 macam saja. Pertama, yakni kalimat yang pertama ini fil madrasati talibun, tidak ada inna, tidak ada kana. Yang kedua, seperti yang nampak pada nomor 2, yakni bisa diawali oleh inna
Dan yang ketiga, seperti nomor 3 ini, Kana fi madrasati talibun. tidak bisa kita masukkan inna dan kana sekaligus dalam sebuah kalimat yang terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Simple ya? Bisa dipahami Bapak Ibu sampai sini? Insyaallah paham. Mudah ya? Oke, kalau sudah mudah dipahami, sekarang saya akan tulis yang muannas. Oke, yang muannas. Saya tulis muannas dulu. Kalimatnya sama, hanya kita ubah, kita tukar menjadi muannas. Nomor 1. Oke, nomor 1. Fil madrasati. Kalau muannas bagaimana? Talibatun. Nah, begitu. Fil madrasati tolibatun. Murid perempuan. Oke. Bapak Ibu sudah paham yang sebelah kanan kan yang mudzakkar. Nah, maka yang muannas samakan saja, tinggal sesuaikan harokatnya. Oke, yang nomor Inna 2, fi masukkan inna. madrasati talibatan. Nah, begitu. Inna Udah fil kan? madrasati talibatan. Inna fil madrasati thalibatan. Inna fil madrasati thalibatan. Kana fi madrasati. Kenapa dibaca thalibatan? Isim inna. Inna muakhar. Inna muakhar. Memang ciri isim inna apa? Mansub. Mansub. Ya, mansub. Cirinya kalau mufrad apa cirinya? Fathah. Fathah. Wa alamatu nasbi fathah Fat- zahiratun. Fathah. Fathatun zahiratun fi akhir. Zahiratun fi akhirih. Sekarang yang nomor 3, masukkan kana dalam kalimat ini bagaimana coba? Kana fi madrasati talibatun. Tun. Oke. Tadi Ibu Misa mau cakap bagaimana? Kana Fi fil madrasati. Fil madrasati talibatun. tolibatin atau tolibatin? Talibatun Ustaz. Kenapa tolibatun Ibu? De isim kana. Betul, isim kana tolibatun. Betul sekali. Tetapi ini belum sempurna. Sedikit lagi perbaikan. Ada yang tahu tak? Ada yang tahu tidak? Apa perbaikannya? Fi madrasati Kanat. talibatun. Nah, Kanat. Bapak, Kana. itu kan muannas, isim kana. Ya. Ya, Ya. kanat. Kana Kanat. dan isimnya harus sama. Kalau kalau isimnya muannas, maaf ya. Kalau isimnya muannas, maka kana juga harus muannas, betul tidak? Mu'annas. Kanat. Kanat. Iya. Kalau isimnya mudzakkar, maka kana juga mudzakkar. Jadi apa yang kurang di sini atau yang belum sempurna? Ta. Kanat Kanat. fil madrasati. Betul. Jadi kanat fil Fil madrasah madrasati talibatun. tolibatun. Betul. Sudah begitu saja. Inna dan kana boleh digabung dalam kalimat ini? Enggak Boleh. boleh. Boleh, tak dapat, tak bisa, Nggak bisa. tak bisa. Gitu. Paham Bapak Ibu ya? Ya, insyaAllah. Selesai ini bahasan tentang cara memasukkan inna dan kana dalam kalimat yang terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Dan sekarang kita sudah belajar untuk kalimat mudzakkar dan kalimat muannas. Maksudnya mubtadanya atau isimnya terbuat dari mudzakkar atau muannas. Dan ini baru yang mufrad saja. Kita tulis yang mufrad dahulu ya. Kita baru belajar yang mufrad. Yang musanna nanti habis ini, setelah ini. Mufrad dahulu. Baik, sampai di sini dulu barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Mudah kan? Kalau tidak ada soalan berarti sudah paham. Bapak Ibu mungkin pernah dengar sholawatannya. Ada sholawat begini nih. Setelah kita belajar yang ini, saya akan berikan riwayat-riwayat, termasuk juga dari sholawat yang mungkin sudah pernah kita dengar. Ada kayak begini. Di surga nanti ada sebuah sungai. Inna fil jannati. Inna fil jannati. Sesungguhnya di surga nanti ada sebuah sungai yang dimiliki oleh Hasan dan Hussein.
Inna fil jannati Nah, nahran. Nahran. inna fil jannati nahran min laban. Nahran. Bisa apa lagi? Lupa ya. Inna fil jannati nahran min laban. Tuh. Nahran. Kenapa dibaca nahran? Isim inna. Isim inna Isim apa? inna. Inna fil jannati nahran min laban. Sesungguhnya di surga nanti ada sebuah sungai terbuat dari susu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada lagi. Hmm, Sebentar. Eh, saya lupa ya. Pokoknya ada kalimat linul kalami. Lupa. Takut salah. Ini sebab itu hadis ya. Sebab saya tidak akan ulangi, tidak akan sebutkan, takut salah. Tapi intinya kita bisa buat kalimat terbuat dari khabar muqaddam mubtada makhur diawali oleh inna. Hmm. Nah, ini di Al-Quran ada kalimat ini. Di Al-Quran ada ya. Dzalika. Inna fi dzalika. Apa berikutnya? Inna fi dzalika la ayatin liulil albab. Ada itu Ulil kan? albab. Ada Li ayat itu kan? ulil albab. Liulil albab. Nah, Dzalika li ayatin li ulil albab. coba. Inna fi dzalika. Mana khabar inna? Li ayatin. Mana khabar inna? Khabar inna fi dzalika. Dzalika khabar muqaddam, betul tidak? Hmm. Nah, sedangkan la ayatin, la-nya itu tambahan. Inilah bukan tambahan. La itu lam taukid, tidak berpengaruh pada i'rab. Nah, Bapak Ibu lihat ini kenapa ayatin kasroh, tidak Jam ayatun. jamak muannas salim, Ustaz. Jamak muannas salim. Muslimatun, Hmm. ayatun, sayyaratun. Ingat tidak? Jamak Ya. muannas salim Muannas pada salim. saat mansub menjadi kasrotain, ayatin. Ingat teorinya ua unan. Ani aini una ina. Tukta tuntan tani taini atun atin. Ini pelajaran wajib jilid yang kedua ya. Jadi atun menjadi atin. Nasobnya mansubnya. Nah, makanya kalau kita temukan dalam ayat Al-Quran ada kalimat ayat yang berbunyi Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, itulah ayatin. Kenapa ayatin? Sebab menjadi isim inna muakhar. Tetapi ini kenapa dibacatin? Karena isim merupakan jama' muannas salim. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita Kalau yang ayat Quran ni inna fi zalika la ayatin li ulil albab tu memberi ya, maksud terdapat di tadi ayat lain inna fi zalika sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir ya Ustaz. betul. Bagi orang yang berpikir itu secara mudahnya, tetapi ulil albab itu maksudnya bukan sekedar orang-orang yang berpikir. Li ulil albab itu secara makna, uli itu apa artinya? Uli itu artinya memiliki, orang-orang yang memiliki. Li ulil albab artinya orang, li itu milik ya, atau bagi, atau untuk. Bagi orang-orang yang Uli itu adalah orang-orang yang memiliki artinya. Albab, apa artinya albab? Albab itu jamak dari lubun. Apa lubun? Lubun itu artinya adalah sesuatu yang sangat dalam dari sesuatu. Lubuk. Tahu kan lubuk hati yang paling dalam? Lubuk. ya Lubuk itu bahasa Arab dari kata lubuk. Hati, kolbu, lubuk hati. Kalau kolbu itu masih di dalam, masih di luar. Nah, ada yang lebih dalam daripada
Kolbun itu namanya fuad. Dan di dalam lagi ada namanya lubun. Saya pernah jelaskan ini dahulu ya. Saya kembali ingatkan agar tidak lupa. Ada kolbun, ada fuadun. Nah, paling dalam itu namanya lubun. Jadi lubun itu adalah sesuatu yang paling dalam dari sesuatu. Jadi ulul albab itu artinya adalah orang-orang yang memiliki kedalaman pemahaman. Memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Bukan sekedar orang-orang yang berpikir, tetapi orang yang memahami sesuatu secara mendalam, masuk ke paling dalam. Ketika belajar ketika memahami tentang, misalnya tentang makna sebuah ayat misalnya, maka yang dia pahami bukan hanya kata per kata, bukan hanya secara nahwu dan sorok, bukan hanya secara uslub, tetapi secara makna, dan terus semakin dalam, semakin masuk. Kalau kita misalnya ya belajar tentang ketuhanan, tentang Tuhan, tentang ketuhanan. Ketika kita belajar tentang ketuhanan, sesungguhnya itu ada banyak tahapan yang kita lalui. Ketika kita belajar tentang siapa Tuhan kita, mungkin kita mengenalinya sebagai sebuah nama. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Allah. Allah itu adalah sebuah nama. Nah, tetapi kalau kita hanya baru paham tentang Allah adalah sebuah nama, itu baru hanya permukaan. Kolbun. Baru ya, kalau kita dari sisi kolbun berarti baru dari sisi kolbun, masih bagian luar. Nah, ketika kita ingin memasuki pemahaman yang lebih dalam, maka kita bertanya, siapakah Allah? Nah, maka untuk memahami siapa Allah, kita belajar, kita memahami, kita mengerti tentang sifat-sifatnya. Allah itu adalah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, zat yang maha memberi rizki, zat yang maha mencintai, zat yang melindungi, merawat, dan sebagainya. Itu sudah semakin dalam, sudah masuk. Kita sudah mengenal Allah bukan hanya nama, tapi tentang esensi dari Allah itu. Sifat-sifatnya. Kemudian perbuatan-perbuatannya, sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatannya, sehingga kita semakin mengenal siapa Allah yang merupakan Tuhan pencipta, Tuhan yang merawat, yang menciptakan semesta ini, termasuk kita di dalamnya. Nah, semakin dalam lagi kita nanti akan mendapatkan pemahaman lagi. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu di mana adanya? Nah, semakin dalam lagi terus, semakin kita belajar, semakin mendalam, maka semakin masuk pemahaman kita tentang Tuhan, tentang Allah. Itu salah satu contoh. Nanti ketika kita memahami tentang Nabi Muhammad, tentang kenabian, mungkin kita pertama baru paham tentang nama Nabi Muhammad. Nah, tentang siapa Muhammad, kita masuk belajar lagi. Kemudian, esensinya Muhammad itu apa? Nanti kita belajar lagi terus saja. Nah, ulul albab itu bukan hanya memahami sesuatu di luar saja, bukan hanya yang lahir saja, yang nampak saja, tetapi memahami sampai ke bagian terdalam, lubun. Ketika kita misalnya mendengar ayat afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau di atas hati mereka terdapat sumbat-sumbatnya atau penyumbat-penyumbatnya ya. Nah, kenapa kata tadabbarun itu maknanya bukan semata-mata berpikir, tetapi memahami sampai ke bagian rahasia-rahasianya, bagian belakangnya yang tidak nampaknya. Bukan hanya wajah, tubuh bagian depan, tetapi juga tubuh bagian belakang. Dubur itu kan di belakang kita ya, dubur. Ya tadabbar atau tadabur itu kan ya kata dubur. Dubur itu kan bagian belakang. Jadi yang kita pahami Al-Quran itu bukan semata-mata tulisan, huruf,
ucapan, kata-kata atau kalimat-kalimat, tetapi apa yang ada di balik kalimat. Atau seperti yang kemarin kita pernah sampaikan ya, Ibu Islam juga pernah mengatakan ada tersurat, ada tersirat, betul tidak? Ya. Nah, ada teks, ada konteks, ada zahir, ada batin. Nah, orang-orang yang memahami sesuatu sampai dimensi batini hanya sampai makna yang paling dalam dari sesuatu itu, maka dia disebut sebagai ulul albab. Jadi ulul albab bukan semata-mata orang yang berpikir, tapi ulul albab adalah orang-orang yang memahami sesuatu sampai sangat mendalam, sangat dalam. Begitu, Ibu Saadia. Syukran Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Baik, pelajaran kita tentang kalimat diawali inna dan kana mudah ya, senang ya. Oke, baru mufrad. Yang musana belum, yang jamak juga belum, nanti insya Allah. Baik, nah sekarang kita memiliki waktu yang cukup leluasa untuk berlatih. Silahkan Bapak Ibu, saya akan tuliskan line garis ke bawah ya. Ini adalah mudzakkar, sebelah kanan, sebelah kiri adalah al-muannas. Bapak Ibu, silakan kita berlatih dahulu membuat kalimat terdiri dari 3 macam. Ya, ini kalimat khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Kemudian diawali oleh inna, kemudian diawali oleh kana. Baik mudzakkar maupun muannas. Jadi 3 kali 2, mudzakkar 3 kalimat, muannas 3 kalimat, berarti 6. Coba silakan. Siapa yang mau coba berlatih dahulu? Pertama kali siapa? Siapa yang mau coba? Silakan. Buat dulu kalimat yang pertama. Kalimat yang terdiri dari khabar muqaddam, mubtada ma'khur, diawali oleh jar majrur atau dzaraf. Dzaraf mudhof ilaih. Misalnya amamal madrasati thalibun. Wara al-baiti syajarun. Maaf. Jangan syajarun. Nama bukan, jangan benda-benda dulu deh. Jangan benda-benda tapi gunakan saja misalnya profesi. Dokter, murid, mahasiswa, student atau peniaga ya, pedagang atau apa insinyur itu, engineer itu apa bahasa Melayu? Engineer. Muhandisun itu apa bahasa ini? Bahasa Melayu saya lupa. Handisun Engineer, Engineer apa? Ustaz. engineer. Jurutera. Jurutera. Oh, jurutera ya, ya betul, makasih Ibu Mas Tayo. Jurutera atau yang lain-lain. Baik, silakan siapa mau coba mufrad dahulu. Kita berlatih. Ibu Saadia mau coba dahulu? Cuba je Ustaz. Siap. Coba silakan Ibu Saadi Harun. Fil jami'ati Fil jami'ati. Mudzakkar dahulu ya. Fil jami'ati. lecturer tu apa Ustaz? Kenapa Ibu? Lecturer tu apa pensyarat? Apa? Oh, muhadirun. 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 Lecturer ya, lecturer Ibu. Lecturer. Fil Pensyarah. jami'ati muhadirun. Bahasa Indonesianya dosen, bahasa Melayunya pensyarah ya. Cara. Bahasa muhadirun, bahasa Inggrisnya lecturer. Oke. Fil jami'ati muhadirun. Ke bawah. Innal jami'ati. Mana fi-nya? Inna fil jami'ati Inna fil jami'ati. muhadiran. Inna fil jami'ati muhadiran. Oke, bagus. Muhadiran. Yang nomor 3. Kana fil jami'ati. Kana fil jami'ati. Kana fil jami'ati muhadirun. Muhadirin atau muhadiron? Muhadirun Ustaz. Dia khabar isim kepada kana.
Isim kana muakhar. Bagus, selamat Ibu kuat kukuh ya. Alhamdulillah. Berikutnya muannas kan Ibu. Fil jami'ati muhadiratun. Fil jami'ati muhadiratun. Bagus, terus. Asani inna fil jami'ati Fil jami'ati muhadiratan. 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 Bagus. Terakhir. Akhir kanat fil Kanat. jami'ati Bagus. Kanat fil jami'ati muhadiratun. muhadiratun. Bagus. Sudah paham ya Bu ya? Mudah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, satu selesai. Berikutnya, siapa lagi mau coba? Alhamdulillah. Selamat Ibu Saadia, sukses berjaya. Ustaz. Sekarang saya tulis lagi yang lain. Al-Mudzakkar, Al-Mu'annas. Kita berlatih ini saja dahulu ya malam hari ini. Ini basicnya. Kalau ini sudah paham, insya Allah untuk musanna dan jama' mudzakkar salim atau jama' muannas salim, juga jama' taksir, insya Allah akan mudah. Maka kita perkuat dahulu dasarnya, fondasinya. Baik. Nomor satu. Oke, nomor satu. Siapa nih mau coba? Munira juga Ustaz. Ibu Munira, silakan Ibu Munira, siap. Fil mustashfa Fil mustashfa, oke. mumarridun. Fil mustashfa mumarridun, baik. Fil mustashfa mumarridun. Ke bawah Ibu, nomor 2. Inna fil mustashfa Inna fil mustashfa mumarridun. mumarridun. Bagus. Inna Yang fil ketiga, mustashfa. Kenapa Ibu? Ada yang salah? ya tak. Yang ketiga kana Nah, inna fil mustashfa mumarridun, betul. Nomor 3. Kana fil mustashfa fil mustashfa. mumarridun. Kana fil mustashfa mumarridun. Oke, bagus. Alhamdulillah. Ingat-ingat selalu mana mubtada akhirnya. Bagus, selamat Ibu Munira. Yang manasnya Bu, silakan. Fil mustashfa mumarridatun. Fil mustashfa mumarridatun. Fil mustashfa mumarridatun. Mumarridatun. Nomor 2 bagaimana Ibu? Inna fil mustashfa mumarridatan. Fil mustashfa. Inna fil mustashfa. Mumaridho. Bagus, sudah betul. Alhamdulillah. Kemudian terakhir. Kanat fil mustashfa fil mustashfa mumarridatun. Mumaridotin. Tun. Maridatun, bagus. Alhamdulillah. Udah ya. Maridatun, alhamdulillah. Bagus. Tadi saya ganggu Ibu Munira dengan maridotin, tapi Ibu tak menyerah. Ibu langsung melakukan. Ya, bagus, selamat. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Simple, sederhana. Hada darsun basitun indana. Ini simple lesson ya untuk kita semua. Alhamdulillah. Cukup, Ibu Munira, selamat. Alhamdulillah. Oh iya, ini film Mustashfa Mumaridun apa terjemahannya? Di Maknanya? dalam rumah sakit ada jururawat. Di dalam rumah sakit ada jururawat. Bagus, selamat. Oke, selamat. Alhamdulillah. Sekarang berikutnya lagi. Siapa mau coba? Saya Kita- coba lah Ustaz. Ibu Misalma, silakan. Muzakkar ya. Al-Mu'annas. Kita boleh buat ala Ustaz.
Ala Apa boleh. Ibu? Boleh Ala gunakan huruf jarnya bebas macam apa boleh. saja jarnya. Jadi alal ala alal syajarati. Hindari Boleh Bu Ustaz? saja. Alal syajarati Oke. tuyurun. Ah, tuyuru itu jama. Ibu gunakan Jamak. mufrad dahulu. Toirun saja. Ta'irun. Mohon maaf, Ibu gunakan orang saja dahulu, jangan dulu hewan. Seperti Ah, toirun burung. Kalau toirotun lain, ta'iratun pesawat terbang. ta'irah. Ya, kalau Ah. toirun burung, toirotun pesawat terbang. Nanti ala syajari toirotun di atas pohon ada pesawat terbang. Tak logik. Kirdun Ustaz, kirdun. Makanya jangan gunakan hewan, tapi gunakan orang dahulu, orang saja. Boleh Orang dokter, ya. boleh juru juru Kita tukar apa masjid tadi? lah pula. Juru Fil masjid. Ultra yang lain atau yang lainnya. Dia nak buat ala kan? Ya, ala syajari misalnya siapa? Ala syajari. Takkan nak. Tiflun. Tiflun. Nah, anak-anak budak biasa manjat pohon kan? Ya. Ya, Ala syajari ya tiflun. seperti yang sedang menulis ini juga waktu kecil kalau ada pohon suka naik-naik, suka manjat-manjat. Ala syajari tiflun. Tiflun. Ya, tiflun. Oke, sekarang masukkan inna Ibu. Inna ala sajarati. Inna ala syajari saja, biar agar sama. Sajar. Inna ala sajari. Ya, betul. Tiflan. Tiflan, betul. Alhamdulillah. Yang ketiga, Kana ala sajarati. sajari saja Bu, agar sama. Sajari. Kana ala Sajari. syajari. Tiflun. Bagus, alhamdulillah. Tiflun Mudah kan. ya Bu ya, sama mudah ya. Sim kanan. Oke. Sekarang semakin simpel. Nah, tinggal nanti kita melatih kemampuan untuk mengucapkan cepat. Sekarang kita sudah oke. Nanti pada waktunya ketika nanti kita baca Arab gundul, nah ketika menemukan kalimat seperti ini, insya Allah tidak akan sulit lagi. Oke, bagus. Sekarang Ibu yang mana? Silakan. Yang muannas pula. Ala syajari. Yang muannas pula ya. Yang Tiflatun, muannas. budak perempuan, anak perempuan. Ala. Syajari tiflatun. Ada pula budak perempuan terpokok Ustaz. Apa dia buat ni? Ala syajari tiflatun. Ya, di Indonesia banyak Bu anak budak-budak perempuan naik pohon dulu waktu kecil banyak. Ramai. Ramai perempuan, anak budak perempuan manjat pohon itu manjat pokok di sini biasa. Oh ya. Ala syajari tiflatun. Terus Tiflatun. Inna ala syajari. Inna ala syajari. Tiflatan. Bagus. Inna ala syajari tiflatan. Tiflatan. Ya, bagus. Terus Kemudian bawah kanat. Kanat ala syajari. kanat ala syajari. Terus Tiflatun. tiflatun atau tiflatan? Tiflatun. Tiflatun. Isim kana mu'ahad. Mu'akhar. Alhamdulillah. Mudah Ibu misalnya. Alhamdulillah. Syukur. Sangat senang, sangat simple, sangat mudah. Alhamdulillah. Selamat Ibu Misalma. Mantap. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, baik, sudah 3 orang. Pertama Ibu Sa'adiyah Harun, yang kedua Ibu Siti Munirah, ketiga Ibu Misalma. Baik, kita lanjutkan. Silahkan siapa lagi mau coba? Pak Haji Parman, silakan Pak Haji. Janimal mazru'ati fallahun. Oke. Gimana tadi Pak Haji? Ulangi, mohon maaf. Janimal mazru'ati fallahun. Janibal fallahi. Mohon maaf. Mazru'ati. Mazru'ati. Janibal mazru'ati falahun ya? Fallahun. Falahun.
Maaf salah tulis saya. Sebentar. Falahun. Sudah. Nomor 2. Inna janibal mazru'ati Inna fallahan. janibal mazru'ati. Fallahan. Inna janibal mazru'ati fallahan. Alhamdulillah, selamat. Nah, oke. Nomor 3, silakan Pak Haji teruskan. Kana janibal mazru'ati fallahun. Janibal mazru'ati fallahun. Oke, mudah, alhamdulillah. Betul, selamat, alhamdulillah. Terus yang muannasnya. Janibal mazru'ati fallahatun. Janibal mazra'ati fallahatun. Janibal mazra'ati fallahatun. Bagus. Sekarang yang nomor 2. Inna janibal mazru'ati Inna janibal mazra'ati fallahatan. falahatan. Bagus. Mudah, alhamdulillah. Nomor 3, nomor 3. Kanat janibal mazru'ati Kanat janibal mazru'ati fatun. bagus. Kanat janibal mazru'ati falahatun. Alhamdulillah. Selamat Pak Haji Farman. Mantap. Rahayu, rahayu, rahayu. Mudah ya, simple ya. Baik. Sudah 4 orang. Ibu Sanadia, Ibu Siti Munira, Ibu Misalma, Pak Haji Farman. Masih ada lagi kesempatan, masih ada cukup waktu. Ada waktu sekitar 10 menit lagi. Silakan. Siapa lagi yang mau coba? Kita exercise dahulu ya, berlatih dahulu. Silakan. Siapa gerangan yang mau coba berikutnya? Saya Ibu, cuba Ustaz. Ibu Sabaria, silakan. Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fis sayyarati. Oke, sebentar, maaf, sebentar. Saya tulis dulu nomor-nomornya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, baik. Silakan Ibu Sabaria, boleh diulang. Fis sayyarati. Sabiyun. Nah, begitu. Fis sayyarati sobiyun. Inna fis sayyarati Inna fis sayyarati. sabiyan. Bagus. Inna fis sayyarati sobiyan. Bagus. Terus? Kana fis sayyarati Kana fis sayyarati sabiyun. sobiyun. Bagus. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Selamat. Mudzakkar selesai. Sekarang manasnya. Fis sayyarati sabiyatun. Sayyarati Sabiyatun. sobiyatun. Sobiyatun. Oke. Sobiyatun. Betul. Inna Inna fis sayyarati fis sayyarati sabiyatan. sobiyatan. Oke. Bagus. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terus terakhir bagaimana Ibu? Kanat fis sayyarati Fis sayyarati sabiyatun. sobiyatan, Bu. Kenapa sabiyatan Ustaz? Sekarang saya tanya Ustaz. Dia bukan khabar. Dia Nah, isim. kenapa sobiyatan itu salah? Salah. Ya, itu lagi apa? Lagi mengacaukan. Karena fis sayyarati sobiyatan. Yatun. Betul, alhamdulillah. Ibu tidak terganggu ya, alhamdulillah. Mudah ya, selamat Ibu Sabaria, Mumtaz, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu semua, pelajaran ini termasuk pelajaran yang bagi banyak orang itu terasa sulit awalnya. Banyak dulu ketika, ramai dahulu ketika beberapa orang yang belajar bahasa Arab, ketika membaca, menggabungkan inna, memasukkan inna dalam kalimat khabar muqaddam mubtada muakhar itu seringkali salah mereka.
Kenapa? Karena mereka tidak mengidentifikasi terlebih dahulu mana isim, mana mubtada muakhar, mana khabar muqaddam. Nah, maka siapapun yang belajar bahasa Arab tentang khabar muqaddam dan mubtada muakhar dengan benar, dengan sempurna, dengan menguasai dengan baik, maka ketika di dalam kalimat itu ada inna atau kana, maka pelajaran itu menjadi simpel, menjadi sederhana. Baik ketika kita membaca Arab gundul maupun ketika nanti kita bicara. Kalau berbicara biasanya lebih sulit, lebih lebih loading, lebih lebih memerlukan waktu, memerlukan masa. Kalau berbicara, kalau kita buat sendiri nih, itu biasanya kita berpikir agak panjang, agak lama untuk membuat kalimat yang benar. Tapi kalau kita sudah menguasai dengan baik khabar muqaddam, mubtada muakhar, maka membuat kalimat itu terasa lebih mudah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah oke, sudah baik, sudah bagus ya, memahami cara penggunaan inna dan kana dalam kalimat yang terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Ini kesyukuran yang sangat besar dalam pelajaran hari ini, malam hari ini. Baik, masih ada waktu, masih ada masa. Silakan, siapa lagi yang mau coba? Pak Haji Tahir, silakan Pak Haji. Fil fasli tolibun. Boleh Pak Haji ulangi? Apa? Bagaimana tadi? Fil fasli tolibun. Fil fasli tolibun. Maaf, Pak Haji tadi tolibun sudah. Boleh Pak Haji Sudah. tukar misalnya dengan ustadun, dengan tilmidun. Oke. Fil fasli tilmizun. Fil fasli tilmidun. Oke, bagus. Fil fasli tilmidun. Nomor 2, gabungkan inna. Inna fil fasli tilmizan. Inna fil fasli tilmidan. Oke, bagus. Inna fil fasli tilmidan. Betul, alhamdulillah. Nomor 3, Kana fil fasli kana fil fasli tilmizun. tilmidun. Bagus, alhamdulillah. Kenapa dibaca tilmidun? Isim kana Isim kana muakhar. muakhar. Isim kana muakhar itu harus marfu'. Torofa. Baik, sekarang yang mu'annas. Silakan Pak Haji ubah jadi mu'annas. Fil fasli tilmizatun. Fil fasli tilmidatun. Tilmidatun. Terus inna Inna fil fasli fil tilmizatan. fasli tilmidatan. Inna fil fasli tilmidatan. Bagus, alhamdulillah. Terus yang terakhir nomor 3, Kanat fil fasli kanat fil fasli tilmizatun. tilmidatun. Bagus, alhamdulillah. Inna kanat fil fasli tilmidatun. Selesai, alhamdulillah. Selamat Pak Haji Mumtaz. Rahayu, alhamdulillah. Ustaz yang tadi fi sayarati sobiyun, apa maknanya Ustaz? Yang tadi Ibu Sabaria ya? Ya. Ya, Ibu Sabaria, mohon maaf, boleh terjemahkan Ibu? Di dalam kereta ada bayi. Ada Dalam anak kecil, kereta Ustaz. atau dalam mobil ada bayi. Sobiyin itu maknanya bayi, Pak Haji. Bayi, okey. Bayi, baby, Bukan baby. bayi. Bukan apa? Bukan bayi. Baby, Baik. bukan bayi. Baby bukan bayi. Bukan Bang Ali. Itu Bang Ali. Kalau bayi Bang Ali bayi. Oh, gitu. Ya. Sobiyin itu bayi. Bayi itu apa? Baby ya. Bahasa Melayu bayi apa? Bayi lah. Bayi. Sama bayi juga, bayi ya. Ya. B-A-Y-I. Ya Haji Tahir. Bayi, bukan bayi. Bayi mah Syatul Bahri ya, pantai ya. Oh, Bayi. Bahari. Maksudnya Pak Haji apa tadi bayi itu? Bayi. Orang Ya. Singapura panggil orang tu dia panggil Bengali bayi. Ustaz. Bengali bayi. Oh, Bengali.
Penggali. Oke, oke. Saya ingat dalam teksi ada bayi. Iya, baik. Sobi maknanya bayi ya, baby. Oke, baik, bagus. Bayi. Alhamdulillah. Satu orang lagi, siapa yang mau coba? Satu orang lagi, siapa yang mau coba? Masih ada masa. Satu orang lagi kita bisa Ustaz, coba. Munira tanya Ustaz, kalau Boleh, mubtada Bu? mubtada tu terdiri daripada idafah, mudaf ilahi kan. Jadi kalau kita tambah inna dia jadi inna asira limonin gitu ya, baridun. Boleh Ibu ulangi. Kalau mubtadanya Kalau terbuat udah kalau pilih gitu ya? mubtada dia terdiri daripada mudaf ilahi. Baik. Jadi kalau kita tambah inna jadi inna asira limonin baridun. Betul. Bentar, saya tuliskan dulu. Inna Asira siro. asira lemonin. Oh, inna asiro. Oh, Ya. asir. Jus lemon. Di Sleman. Inna asiro apa Ibu tadi ulangi? Boleh ulangi. Baridun. Mana mudhaf ilaihnya? Mudaf ilahi dia limonin. Oh, Lemon. inna asiro limun. Oke. Inna Ah. asiro Burtukan. limuni. Oke. Baridun. Oke. Sebentar. Inna asiro limuni. Limoni ke lemonin? Betul. Baridun. Tanwin ke? Limun, al-limun. Ah, Alif lam al-limun. ni ke nin? Ya, mudhaf ilaih kasroh. Jadi ni ke nin? Ni. Sebab kenapa tidak bertanwin? Sebab ada alif lam. Ini ada alif lam. Oh, okey. Inna asiro limuni baridun. Okey. Kalau mudhaf, Bertukali. ketika mansub ya fathahkan saja inna asiro, tidak asiron ya. Okey. Asira limonin. Limoni. Ya, inna asiro limuni baridun. Okey. Nah, sekarang khabar muqaddam bagaimana Ibu? Misalnya begini. Inna alal maktabi, di atas meja ada Asir. asir limun bagaimana? Inna alal maktabi Inna Asir. maktabi. Asiran. asirul limun. Asiran limon. Asirul limuni. Okey. Yang mudah Asiro dia, yang kenapa mudah dibaca dia. fathah? Asiro kenapa dibaca fathah? Karena isim inna. Betul. Kenapa tak bertanwin? Dia Idaf. mudaf. Mudhaf. Mudaf. Mudhaf itu menjadi penghalang tanwin. Ya. Penghalang tanwin ada dua, yakni alif lam. Yang kedua mudhaf atau idhofah begitu. Begitu Bu ya? Ya, boleh. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Baik, masih ada kesempatan satu orang lagi, barangkali ada yang mau ya, ada yang siap, boleh. Ustaz, afwan Ustaz, boleh tanya dulu Ustaz? Oh, boleh Ibu Sabaria, boleh silakan. Ustaz, yang tadi kan Ustaz beri yang inna taliba kana fil madrasati. Ya, Betul begitu ya? betul. Terus? Macam apa kaitannya yang tadi Ustaz kata inna tak boleh bergabung dengan kana, tak boleh bersatu? Inna taliba, saya tulis dulu ya. Inna taliba kana, apa tadi? Fil madrasati ya? Benar Ustaz. Inna taliba kana fil madrasati. Nah, baik Bapak Ibu, ini kalimat, ini ayat atau ini jumlah, ada at-taliba, ada fil madrasati. Kemudian dalam jumlah ini, dalam ayat ini, dalam kalimat ini, kita gabungkan inna dan kana sekaligus. Apakah kalimat ini benar? Jawabannya benar. Kenapa inna dan kana dalam kalimat ini boleh bergabung? Jawabannya adalah karena kalimat ini terdiri dari mubtada at-taliba dan fil madrasati khobar, ya kan? Ya. Makanya boleh digabung antara inna dan kana. Tetapi kalau kalimatnya terdiri dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar, misalnya fil madrasati thalibun,
Nah, ini maka kalimatnya strukturnya bukan lagi mubtada khobar, tapi strukturnya atau strukturnya adalah khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, kalau kalimatnya terbuat dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar, maka tidak boleh digabungkan inna dan kana sekaligus dalam kalimat itu. Hanya boleh salah satu, inna atau kana. Tidak boleh dua-duanya masuk dalam kalimat yang terdiri dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Apakah yang Ibu Sabari maksud itu ini atau bagaimana pertanyaannya? Betul Ustaz, betul. Jadi kalau khobar muqaddam mubtada muakhar hanya boleh dimasuki inna saja atau kana saja. Tak boleh dua-duanya inna dan kana sekaligus ada dalam kalimat tersebut. Tak boleh, tak dapat, tak bisa. Begitu Ibu. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Nah, cukup, waktunya sudah habis ya. Pas jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat atau 9.30 malam waktu Singapura, Malaysia. Baik Bapak Ibu semuanya, selesai sudah pelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau barangkali Oyong. ada soalan dahulu, satu orang lagi mungkin barangkali ada yang mau tanya. Cukup. Cukup ya. Ya, hari ini beberapa di antara kita ada yang tak masuk ya. Mungkin ada kegiatan yang lain, tak apa. Nanti boleh nanti tengok rekaman ini ya, recording ini pelajaran yang sangat basic, pelajaran yang sangat apa namanya itu important ya, sangat muhimun jiddan, penting sekali untuk memahami kalimat yang terbuat dari khabar muqaddam mubtada muakhar ketika diawali oleh inna dan kana. Nanti pada saat masuk ke dalam kalimat musanna dan jamak, kalau ini sudah kita pahami dengan baik, insya Allah akan mudah untuk kita buatkan kalimat-kalimatnya. Kita bisa buat kalimat dengan benar dan tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita belajar pelajaran ini dengan mudah, dengan ringan, dengan senang ya. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah. Oyong sudah keluar menyapa kita. Sekarang Ayang pun sudah sama ikut menyapa. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah Bapak Ibu semua pelajaran kita pada malam hari ini, pelajaran uslub. Pelajaran uslub tentang tentang cara memasukkan inna atau kana dalam kalimat yang Inna dan kana. muqaddam dan mubtada muakhar. Kita bersyukur pada Allah atas kenikmatan belajar ini. Semoga Allah selalu berikan kepada kita semua pemahaman yang semakin baik, lebih baik dan sangat baik. Kita semakin memahami bagian yang dalam, makin dalam dan makin dalam, ya kita bisa mendapatkan ilmu yang terus bertambah dari Allah dan bermanfaat ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, hadza wa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kesilapan, kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatian, kebersamaan dan juga perhatian Bapak Ibu semuanya. Syukran jazilan al-ihtimamikum wa intimamikum wa musyarakatikum. Alafuminkum akhiran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Semuanya.